Yes, selamat malam teman-teman. Pertemuan ke-5, bener ya? Yang di online, dengar suara saya? Terdengar Pak, jelas. Terdengar, Pak. Oke. Seperti yang saya sampaikan kemarin, hari ini kita akan bahas tentang merchandise. Ya, setelah itu pertemuan 67, ya 67 ya. Setelah itu kan UAS ya, bener ya? Pertemuan 67. Ya, teman-teman presentasi ya. Jadi presentasi memilih brandnya bisa UMKM yang ada di sekitar kalian atau brand yang tidak harus UMKM sebenarnya, apapun itu. Ya. Presentasi satu persatu dari pemilihan STP-nya. Jadi nanti milih STP, setelah itu milih konsep merchandise-nya seperti apa, dan nanti dipresentasikan. Nanti teman-teman yang lainnya akan memberi masukan ya. Jadi diharapkan nanti di pertemuan ke-6 dan ke-7 teman-teman banyak memberi masukan untuk temannya yang lain. Tuh, ya. Oke. Sebelumnya adakah pertanyaan dari beberapa materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Mungkin setelah pulang dari perkuliahan di jalan kepikiran atau apa gitu? Adakah? Silakan, kalau misalnya ada, monggo. Tentang semiotika kemarin mungkin. Oh, masih centang-cending. Atau lali Pak, minggu kemarin bahas apa? Kayaknya ngono ya. Lebih yang terakhir ya. Jadi lupa apa yang dibahas minggu lalu. Apa kok centang-cending terus? Silakan. Ada pertanyaan teman-teman yang online mungkin? Ada yang mau ditanyain atau kita langsung aja masuk ke materi merchandise? Langsung ya? Langsung ya? Gimana Mas Hendy, aman? Aman ya? Oke. Langsung ke materi merchandise. Jadi makanya merchandise itu salah satu produk desain atau media desain yang gampang-gampang susah. Ya, jadi nanti pengerjaan merchandise-nya bisa kalian kerjakan melalui bantuan orang, dalam artian membuat seperti art and craft kemarin, atau memang pure kalian buat sendiri. Itu nggak masalah. Yang nanti kita nilai adalah konsep kelayakan merchandise itu ketika digunakan untuk media promosi. Ingat ya, merchandise merupakan media promosi. Sekali lagi, merch adalah media promosi. Masih ingat ya media promosi kemarin apa ya? Ya pokoknya di catatan ada lah Pak. Nggak perlu dipaksa untuk diingat hari ini. Yang penting di catatan ada. Jadi jangan lupa perbedaan media promosi dan juga media informasi. Ya oke. Kita share screen Mas Hendy. 5.1 di slideshow. Oke, kita ngomongin merchandise. Oke ya. Oke. Dalam istilah marketing, merchandise dikenal sebagai suatu media promosi yang digunakan sebagai hadiah maupun mempromosikan sebuah bisnis. Ya, jadi diingat dia merupakan hadiah yang digunakan untuk mempromosikan sebuah bisnis. Oke. Kuncinya adalah merchandise merupakan salah satu media promosi, ya, media desain promosi, media desain yang digunakan sebagai promosi, yang bentuknya adalah produk atau pernak-pernik yang biasa ditemukan di gerai atau toko retail. Tuh. Sebentar.
Oke, merchandise dibagikan cuma-cuma kepada konsumen agar mereka mengenal dan mengingat brand dalam jangka waktu yang panjang, ya, karena dia adalah barang yang dapat digunakan, dia multifungsi, ya. Sebentar. Oke, jadi sekali lagi merchandise dibagikan secara cuma-cuma. Kasarannya cuma-cuma ya, tapi dalam prosesnya dia dibandingkan, diikutkan pada produk yang akan dibeli oleh target audience, ya, agar target audience mengingat brand dalam waktu yang lama. Oke, kita berharap konsumen dapat memakai merchandise yang kita berikan, ya, sebagai media promosi soft selling. Ya, jadi dipakai secara soft selling. Makanya fungsi dari merchandise kenapa jadi media promosi, teman-teman? Karena mau nggak mau pernak-pernik yang kita bagikan kepada konsumen atau target audience itu dipakai daily, dipakai harian. Itu adalah fungsi merchandise sebagai media promosi dalam bentuk soft. Jadi tidak hard, tidak langsung secara merta mengiklankan, ya. Sehingga semakin sering seorang atau target audiens yang mendapat merchandise itu menggunakan merchandise dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin kuat juga proses promosinya. Konsep dasar merchandise ini dia adalah pernak-pernik sederhana, tapi dia bisa juga menjadi daily product. Nah, kalau merchandise yang kalian berikan kepada target audiens itu tidak digunakan sebagai daily product, kemungkinan dia tidak menjadi konsep merchandise. Bisa jadi bentuk apa itu? Souvenir, ya. Soalnya souvenir itu kan jarang dipakai untuk daily. Makanya konsep dasar merchandise itu dia digunakan sehari-hari. Pernak-pernik yang digunakan sehari-hari. Kenapa? Karena dia memiliki fungsi utama sebagai media promosi. Promotion media secara soft selling. Yes. Itu adalah konsep dasar dari merchandise yang membedakan dia dengan souvenir. Kalau souvenir terkadang dia diperjualbelikan di luar bundling produk yang mau dipromosikan. Contoh, ada kaset keluaran terbaru dari band Korea, ya, band Korea. Lalu supaya menarik perhatian orang mau membeli, ya diinglkan merchandise-nya. Yes, ya. Nanti setelah seiring waktu berjalan ternyata merchandise itu jauh lebih laku, jauh lebih kuat itu daripada produknya asli. Kemungkinan bisa dijadikan dia sebagai proses promosinya. Kenapa? Karena dipakai itu. Ada proses kebanggaan ketika menggunakan merchandise tersebut. Jadi banyak banget fungsi dari merchandise. Bagi konsumen atau target audience, merchandise dalam sebuah produk bisa memberikan kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Karena berbeda dengan souvenir. Kalau souvenir itu biasanya dia ada di tempatnya. Kalau merchandise biasanya seasonal, per season. Dia bisa muncul sebulan sekali, kadang setahun sekali, kadang include pada produk tertentu dan sebagainya. Nah, itu adalah proses perancangan merchandise. Aman ya yang online ya? Yang online kedengeran ya? Bolak-balik pedot soalnya. Aman, Pak. Cuma centung-centung. Nah, ya itu agak mengganggu itu. Minggu kemarin tuh pedot-pedot, sekarang centung-centung. Ya, wis. Oke. Terlebih lagi teman-teman, jika produk merchandise yang diberikan atau yang didapat oleh konsumen memiliki nilai guna yang dapat dimanfaatkan. Makanya tadi di slide awal saya ngomong dia pernak-pernik yang apa? Daily using. Ya, digunakan untuk sehari-hari. Ya. Gampangannya kalau kalian beli cat ya di toko bangunan kan kadang dapat baju gitu ya. Kalian mau cari bajunya itu nggak keluar. Ada mereknya Avian ini, nggak kira di Matahari, di Shopee pun juga nggak akan keluar tuh. Ya khusus di toko bangunan yang ketika kalian beli Avian 25 kilo, misalnya 25 kilo dikali 5 itu dapat tuh kaos. Kadang juga dapat kuas untuk cat dan sebagainya yang untuk beberapa merek-merek tertentu. Itu adalah merchandise. Tapi kalau itu sudah bisa diperjualbelikan, kemungkinan dia bukan menjadi merchandise lagi. Lalu jadi apa? Dia jadi souvenir. Nah, ini souvenir.
Souvenir merupakan produk otentik suatu tempat atau acara. Ya, untuk mengenang atau memperingati suatu momen penting, habis berkunjung ke suatu tempat yang otentik, konsumen membeli souvenir karena menyukai produk tersebut. Contohnya gimana? Contohnya kalau kalian pergi ke Jogja, pergi ke Bali, pasti akan membeli gantungan kunci yang ada simbol dan ikonik dari Jogja, kayak ada gantungan kunci Tugu dan sebagainya gitu. Atau ketika gantungan kunci Barong ya di Dagadu atau di Krishna, itu merupakan bentuk souvenir. Jadi bisa jadi kenang-kenangan tuh. Atau ketika kamu menghadiri atau teman menghadiri konser ya BTS, pasti mengupayakan membeli pin atau lightstick berlogo BTS sebagai kenangan pernah menghadiri sebuah konser. Itu adalah souvenir tuh. Jadi seperti itu. Itu perbedaan dasar dari merchandise. Wih, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Absennya tadi yang baru datang. Yang baru datang. Silakan. Adakah pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Fungsi merchandise. Oke, yang pertama sebagai branding produk atau perusahaan. Ya. Lalu yang kedua sebagai tanda terima kasih atas kehadiran dalam pameran atau event tertentu. Sebagai penarik atau magnet. Sebagai media pembeda dengan perusahaan lain. Sebagai senjata pemasaran dari satu klien ke calon klien yang baru. Kenapa? Karena dia menjadi bagian dari soft selling. Ada sebuah klien mendapat sebuah merchandise, lalu merchandise tersebut dipakai oleh klien tersebut dalam daily, dia menjadi media promosi secara tidak sadar. Ya, jadi senjata pemasaran dari satu klien ke calon klien baru. Itu merchandise. Dalam dunia pemasaran, ya, merchandise itu memiliki peran yang cukup penting untuk mengenalkan brand hingga membentuk brand image suatu perusahaan kepada banyak orang. Karena dia dipakai tuh. Contoh yang tadi kita ngomongin masalah toko cat ya, toko bangunan. Kalian beli cat tembok 25 kilo kali 5, lalu kalian dapat kaos Avian, ya. Lalu kalian pakai jalan-jalan ke pasar dan sebagainya. Dia menjadi media promosi yang secara tidak langsung digunakan, mengenalkan brand tersebut kepada orang lain. Nah, yang paling penting dia menjadi penunjuk brand atau identitas visual kepada calon konsumen. Yang awalnya kita tahu, kita jadi tahu. Peralatan-peralatan musik, ya. Ada satu brand itu namanya Shure, tahu nggak? Shure ya. Dengan Ioniq 50 pertama kali launching, si orang yang beli Ioniq 50 itu dapat headband dan juga kaos. Bagus banget kaosnya. Ketika itu dipakai oleh orang yang beli Shure itu di keliling, ya, orang kan penasaran tuh. Shure, merek apa ya? Kita nggak pernah dengar ya. Shure. Misalnya gimana? S-H-U-R-E. Shure. Bagus banget. Nggak semua orang tahu. Tuh. Dipakai oleh orang jalan-jalan, dibaca Shure, kan menjadi media promosi secara tidak langsung. Apa itu? Mengenalkan brandnya. Akhirnya kan mau nggak mau orang akan masuk nih ke ingatan nih. Ingatan siapa? Calon dari siapa? Target audience. Ini yang pakai nggak? Apakah yang pakai ini sadar dijadikan alat sebagai media promosi Shure? Ya ada yang sadar, ada yang tidak. Karena itu adalah konsep dasar dari merchandise. Dia adalah soft selling. Mulai dipikirkan ya, saya mau ngambil brand apa, saya mau bikin merchandise apa, itu udah mulai dipikirkan. Isi merchandise itu apa aja menurut teman-teman? Kan merchandise kan pernak-pernik ya, barang-barang yang kecil ya, pernak-pernik. Kira-kira pernak-pernik. Ketika dia menjadi media soft selling, isinya apa ya kira-kira di merchandise itu? Logo, bener. Apalagi? Warna, tipografi,
Bisa, kalau tagline bisa, ya. Kalau ajakan terlalu panjang. Pattern, ya bisa. Maskot, Pak. Maskot, pinter. Maskot, kalau brandnya ada maskotnya ya. Oke, tapi yang jelas icon-icon dari perusahaan atau icon-icon dari brand itu harus masuk di merchandise. Nggak boleh secara frontal kalian mengiklankan dengan memasukkan semuanya. Kan kemarin kita sudah ngomong tuh, brand awareness atau brand image didapat dari ada yang logo, ada yang tagline, ada yang warna, ada yang jingle dan sebagainya dan sebagainya. Itu dipakai tuh, disisipkan dalam bentuk merchandise. Nggak boleh menjadi hard selling, nggak boleh secara frontal ditunjukkan ini adalah produk dari brand ini, nggak boleh. Itu aji mumpung namanya. Mumpung gawe produksi media langsung digewet no. Tapi karena fungsi merchandise-nya hilang. Orang mau pakai itu jadi rasa-rasan. Contoh, kembali lagi ke kaos yang dari chat tadi ya. Yes. Kalau menurut ilmu ekonomi, ya produksi seminimnya dengan proses semaksimum mungkin. Sehingga kalau kalian bikin merchandise ada misalnya cat Avian, mau ditusuk kelebihan memiliki bubuk yang lebar, sopo sing tinggal isin nggak tinggal kamu, malu kan mau bikin seperti itu. Makanya udah Avian warnanya apa, mungkin ada logonya, dibuat siluetnya atau mungkin patternnya atau mungkin maskotnya. Dia tidak terlalu frontal, nggak terlalu ngisin-ngisin nilai digawe. Karena kita butuh orang yang sudah membeli untuk menjadi apa? Menjadi medan promosi buat produk kita. Itu. Ya, kalian lihat contohnya yang ada di depan kan nggak terlalu banyak frontal. Dengan begitu, konsumen yang mendapatkan merchandise dapat menerima informasi tentang perusahaan atau sebuah produk baru atau layanan yang baru dipromosikan. Merchandise juga bisa menciptakan image positif ya terhadap masyarakat dengan memberikan kesan produk yang berkualitas. Ya, bantuannya siapa ya? Bantuan orang yang menggunakan merchandise kalian. Gitu loh. Orang pasti akan bangga. Eiger itu sering mengeluarkan merchandise. Ya, Ray atau Ray? A-nya dibaca apa enggak? Tahu ya, yang gambarnya gunung ada tulisannya Ray. Ini dibaca A atau tidak? Atau mereknya Ray aja? Nggak tahu. Bingung ya? Dibaca Pak kalau resminya. Baca Ray ya? Ray. Jadi ini menjadi logogramnya. Kalau di ilmu tipografi dia menjadi apa? Yang menggantikan huruf dengan gambar apa? Bukan. Substitusi. Ray ini juga sering ngeluarin merchandise. Ketika ini dipakai sama orang dapat merchandise kaos atau merchandise tumbler atau cangkir, orang akan bangga dan mau memakai itu. Kesannya juga akhirnya berkualitas. Makanya merchandise-nya itu sebenarnya merepresentasikan dari perusahaan atau merek yang memberikan merchandise-nya. Makanya teman-teman nanti ketika milih UMKM, kalian perhatikan benar-benar tuh UMKM-nya, jangan yang asal-asalan. Karena nanti kalian harus menciptakan sebuah produk dalam bentuk merchandise yang mau tidak mau apa? Menunjukkan kualitas dari brand tersebut. Gak mungkin Eiger mengeluarkan merchandise dalam bentuk botol plastik ini, nggak mungkin. Akan menjatuhkan apa? Menjatuhkan brand image dari Eiger itu sendiri. Sehingga harus berhati-hati. Yang harus kalian ketahui adalah konsumen itu pasti akan senang dapat merchandise. Entah itu dia sadar memburu brand karena merchandise-nya atau karena dia tidak sadar. Tapi konsep dasar orang suka dikasih hadiah itu adalah konsep dasar dari merchandise. Walaupun nanti akhirnya dia akan include dengan menaikkan harga jual dari produknya. Karena sadar nggak sadar seperti itu yang digunakan. Setelah orang sadar, kenapa Mbak? Kedinginan? Iya apa enggak? Kedinginan ya? Ya, sip. Karena kalau nggak dingin, mulek. Mulek itu bahasa Indonesia apa? Nggak ada ventilasinya. Ya. Kalau dingin pindah di situ Mbak.
Sebelahnya Habib sama aja. Atau mau lebih di belakang lagi? Belakangnya Rogatinus? Aman ya? Aman. Oke. Sekali lagi, konsep dasar orang suka dikasih hadiah itu dipakai ketika kalian memilih merchandise. Ya, konsep dasar itu dipakai. Setelah orang tahu bahwa misalnya, oh aku beli Eiger dapat hadiah nih. Kira-kira orang mau kembali lagi beli Eiger nggak? Mau. Itu adalah proses secara tidak langsung seperti itu. Aku beli Avian, regane rada larang sih daripada apa ya, cat selain Avian tuh. Sing lanang-lanang biasanya ngecat omah. No drop. Bukan no drop. Avian tuh Dulux. Oke, aku beli Avian. Misalnya Avian harganya awalnya ngawur ya, harga asal Avian tuh 27, tapi diinkludkan dengan merchandise-nya 38 atau kakeknya 38. Anggap aja 35.000. Ini sama seperti Dulux Pentalight yang sekitar harganya 37. Tapi orang kan membandingkan, aku 35 untuk kaos kok, 37 orang untuk kaos. Ya enggak? Secara tidak langsung secara psikologis kita mengganggu psikologis dari target audience. Pasti orang akan kembali ke sini lagi dengan harapan apa? Dapat kaos. Itu adalah konsep dasar merchandise. Jadi kita memanipulatif pikiran dari target audience. Beda dengan souvenir. Ya souvenir ya wis, konten tuku yuk, gak apa-apa gak tuku ya wis, sak karepmu. Kalau merchandise biasanya seperti itu. Atau enggak usah dibuat 35 deh. Kita buat naik 5.000. 5.000 itu selarang ya. Jadi 32 dibandingkan dengan Dulux. Ini Avian. Ini Dulux. Orang pasti akan memilih Avian. Karena apa? Karena dapat merchandise. Jadi yang kita ganggu apa? Secara psikologi. Makanya kemarin kita belajar semiotika nih. Belajar semiotika. Apa? Efek semiosisnya kita ganggu. Ada efek energetisnya, ada efek apa lagi? Efeknya kan ada 3 tuh. Energetis, logikal, sama emosional. Kita ganggu tuh logikanya ya. Nah, wong lanang kan gak berlogika ya. Setelah tuku-tuku, ini berkaca pada saya ya. Kalau saya suka saya beli, saya nggak mikirin harganya. Beda kalau perempuan, kadang dipikirin harganya. Kacik 5.000 mangkel. 5.000 aja mangkel. Padahal produk yang sama, cuman beda hari atau beda toko dan sebagainya. 5.000 dipikir. Tapi kalau kita sebagai laki-laki kan kita lebih ke arah ini udah emosionalnya. Oh, aku dapat lumayan lah untuk kaos, walaupun kaosnya cuman bukan cotton combat ya atau kaos-kaos biasa di sablon biasa, tapi kan ada proses apa? Kenikmatan memiliki merchandise tersebut, kenikmatan memiliki media tersebut, sehingga sekali lagi sangat senang jika dapat merchandise dan membuat konsumen menjadi semangat untuk membeli kembali produk yang kita tawarkan. Dengan kata lain, akhirnya apa? Konsumen jadi setia, jadi loyal dia. Yang untuk selalu menggunakan produk kita dibandingkan produk yang sama milik kompetitor. Walaupun cuma dapat hadiah sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Namanya dikasih hadiah itu seneng ya. Pasti akan kita ingat secara logikal, secara emosional, dia akan membekas di kepala kita. Wih, ada pertanyaan teman-teman? Pakai mic kalau mau nanya. Lagi sakit? Masih pemulihan Pak. Oh, ya. Iya. Jadi saya izin nanya untuk secara visualnya itu kan kalau misalkan apa ya merchandise kan terdiri dari, maksudnya ada unsur kayak logo, warna, tipografi. Apakah souvenir ada perbedaan yang signifikan sama merchandise atau sama aja? Hampir sama, Mas. Hampir sama. Cuman yang membedakan adalah konseptualnya. Konsep cara mendapatkan produk tersebut. Bisa jadi sebuah produk sama-sama menjual kaosnya, tapi yang satu jadi merchandise, itu jadi souvenir. Bisa jadi seperti itu. Apakah desainnya harus sama? Bisa jadi sama juga, Mas. Tapi bisa jadi dia lebih simpel. Makanya mau tergantung di mana nih. Kalau souvenirnya laku keras ya mungkin akan membuat souvenir yang full design. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya souvenirnya nggak laku keras, dia dijadikan bundling atau jadi merchandise untuk meningkatkan produknya, bisa jadi dia lebih simpel. Beda entitas ya. Kalau souvenir itu ya dia dijual sebagai produk, kalau merchandise dia sebagai hadiahnya. Aku mulai sama-sama jualan kuenya ya.
Kamu membuat kue untuk kamu jual dan kamu membuat kue untuk kamu beri hadiah, podo apa ora? Berarti kan ada perbedaannya, entah dia lebih bagus, entah dia lebih berkurang, atau ada bahan yang kita kurangin dan sebagainya. Tergantung orang yang mau ngasihnya. Kalau saya ngasih hadiah ke orang, misalnya saya mau ngasih sepatu ke orang gitu ya, saya pasti akan cari hadiah yang paling bagus. Kalau konsep saya seperti itu. Kadang kan orang, gaya hadiah yang murah-murah kan ada seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Itu tergantung dari brandnya mau seperti apa. Tapi efek yang diberikan itu pasti akan berbeda. Saya jarang ngasih kado ke orang, ya, tapi sekali ngasih kado mesti harus lebih bagus daripada yang saya punya. Itu konsep saya. Tapi kan beda orang, beda konsep. Saya ngasih kado jam tangan ke orang, lah iso api. Kenapa? Karena memorable. Supaya diingat momennya, supaya nanti diingat si pemberinya, supaya nanti saya diingat kebaikannya dan sebagainya. Itu adalah konsep dasar merchandise. Tapi kalau souvenir, kalau kamu jual, apakah sama seperti itu? Kan tergantung juga. Oh, saya bikin bagus, berarti kan ada harganya. Saya bikin middle, berarti ada harganya. Kalau merchandise kan tidak dihargain, Mas. Karena dia hadiah. Gimana? Ini kan dua konsep yang berbeda. Sama juga nanti elemen desainnya, elemen bahannya, elemen built-in-nya kan beda-beda juga. Saya mau bikin tumbler untuk hadiah, ada sebuah kayak model penyedia jasa layanan traveling. Saya mau ngasih hadiah merchandise berupa tumbler untuk orang yang beli paket umroh untuk 5 orang. Itu. Kira-kira tumblernya bagus atau tidak? Dibandingkan dengan souvenir yang dijual. Wah, ternyata nggak pernah ada orang yang beli paket itu sampai 5 orang, paling banyak 3. Akhirnya yang awalnya konsep merchandise itu jadi souvenir, nah, biasanya jadi seperti itu. Beli layanan umroh 10 kali dapat hadiah 1 orang gratis. Apakah layanan umroh yang 1 orang itu dibedakan, Mas? Oh, sing 10 orang karena bayar dia naik bis, yang 1 orang nggak bayar karena gratis naik unta, kan nggak mungkin, Mas. Kan ya sakno, Mas. Iya. Sama nanti juga dengan media-media desain yang diberikannya, souvenir dan pernak-perniknya juga mengikuti cost by cost-nya. Itu tergantung dari pemilik brandnya. Mau kayak gimana nanti konsepnya. Gitu. Terlalu dekat ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Dari yang Bapak, dari yang saya pahami yang penjelasan Bapak tadi sih beda ya antara bentukan merchandise juga dengan souvenir gitu ya, Pak. Tapi apakah secara teknis bisa, Pak, souvenir menjadi barang lanjutannya, merchandise menjadi barang lanjutannya souvenir gitu, Pak. Jadi setelah mereka menyukai produk, merchandise-nya jadi dijual gitu, Pak. Bisa jadi seperti itu. Oke. Saya kasih contoh ya, ilustrasi ya, biar lebih mudah ya. Ini saya hapus dulu ya. Merchandise ini susah ya, nggak susah gampang, susah. Ini yang terjadi di teman-teman kelas reguler. Saya hapus dulu. Jadi teman-teman kelas reguler itu mengangkat produk UMKM yang menjual barang-barang berhubungan dengan kayu ya, kayak semacam tapi bukan kayu dalam ukuran besar kayak meja tuh enggak, kayak spesifiknya karena dia jualan di daerah Arhanud ya, jadi jualan prakarya yang berhubungan dengan pesawat. Ada mock-up pesawat dan sebagainya, ada Boeing, ada Airbus, ada pesawat jet dan sebagainya. Dia ngangkat itu. Lalu dia membuat dia membuat merchandise itu jam. Lalu ada siluet kapal terbangnya. Ini moncong keluar kapalnya keluar. Sini jamnya. Kita ngomongin souvenir ya, ngomongin merchandise ya. Tanya nih, barang yang dijual di UMKM tersebut harganya berapa? Oh, rentang harga 500.000 sampai paling mahal itu 2,5 juta. Lalu souvenir ini harganya berapa?
Oh souvenir saya, merchandise ini harganya berapa? Oh merchandise ini harganya sekitar 250 sampai 400 ribu. Term and conditionnya orang mendapat merchandise ini gimana? Kan gitu ya. Jadi bagaimana kondisi orang itu mendapat merchandise? Oh dia harus beli produk di situ kisaran antara ini ya 2,5 juta sampai 5 juta. Berapa orang yang mau ngeluarin duit hanya untuk beli pajangan sampai 5 juta baru dapat souvenir, dapat merchandise seperti ini. Di riset sama dia. Nggak ketemu. Berarti konsep merchandise semua ini layak jadi merchandise atau menjadi barang jualan. Ternyata cocok jadi barang jualan. Itu adalah case pertama. Nyambung ke pertanyaannya Faik tadi, ketika merchandise itu diburu orang, ya karena mungkin unik, mungkin karena fungsinya, mungkin karena kolaps dengan siapa, atau mungkin karena sesuatu hal, sehingga brandnya berpikir kira-kira merchandise ini bisa jadi souvenir nggak? Begitu ya Pak Eg ya konsep dasar pertanyaannya ya. Betul Pak. Betul ya. Saya kembali lagi ke teman-teman. Teman-teman bikin merchandise itu gunanya untuk apa? Mempromosikan sebuah brand. Kalau brandnya sudah terkenal, sudah punya, sudah tidak dalam, kalau kemarin kan ada 4 segitiga gini ya, tidak dikenal, lalu apa lagi? Recognize, recall, top of mind. Sekarang pertanyaannya, si perusahaan itu mau menetapkan merchandise itu menjadi souvenir di tahapan yang mana? Apakah di tahapan dia sudah terkenal, sudah dikenal? Apakah tahapan recall? Apakah tahapan top of mind? Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, rugi nggak kalau merchandise ini yang menjadi senjata untuk menarik target audience dijual sebagai souvenir? Nilai kebanggaannya jadi kemana? Karena ada sebuah konsep, ya, ada merek tas itu namanya Kanken. Dia dari Swedia. Itu top of mind-nya tas gunung dibandingkan Eiger. Mereknya susah, bacanya saya takut salah. Mungkin teman-teman yang online tahu ya, Kanken, gambarnya serigala. Oh ya, tahu. Tahu ya. Itu orang mau beli tas itu mikir. Karena tasnya tuh kecil ya, tapi harganya mahal. Karena built-in-nya bagus. So, ketika dia masuk ke Indonesia, bagaimana caranya saya bisa masuk ke pangsa pasar di Indonesia? Nah, akhirnya dia membuat beberapa souvenir. Ada enamel cangkir tuh bagus banget. Ketika orang membeli tas itu, lalu punya merchandise enamel itu dipakai di kantor, dia punya kebanggaan tersendiri. Wah, untuk merchandise iki rek, tas itu tas iki ya. Iya. Piro regane mesti larang, bla bla panjang lebar. Nah, sekarang bayangkan ya betapa mangkelnya orang ketika merchandise yang dia dapatkan sebagai bentuk kebanggaan dijual sebagai souvenir. Gitu Faik. Ya apa? Mangkel nggak? Oh saya mangkel. Aku mangkel. Aku rela gak mangan ya. Kasarnya seperti itu ya. Rela ngirit ya untuk beli tas Kanken. Lalu saya dapat hadiah merchandise enamel. Bagus banget. Ternyata 1 tahun kemudian enamel itu dijual. Lah kudu misu rasane. Oh, gitu ya. Lah apa aku? Jadi proses kebanggaan memiliki merchandise yang saya perjuangkan itu hilang, runtuh. Nah, apakah itu menjadi kesan baik dari sebuah brand? Padahal konsep awal merchandise apa? Membentuk kesan baik bagi siapa? Bagi calon target audiens yang tidak tahu tentang konsep brand tersebut. Akhirnya brand image-nya akan hancur. Nah itu yang terjadi tuh. Kenapa orang berpikir, daripada kayak hadiah ditolai. Tapi konsep dasar merchandise-nya hilang tuh. Akhirnya apa? Akhirnya McD yang kids, ya, kids McD loh, kok gerak dewe? Kids McD akhirnya nggak banyak orang mau beli Happy Meal dan sebagainya. Orang nggak akan tertarik tuh beli Happy Meal tuh untuk berburu hadiahnya. Kenapa ya? Karena dia bisa dijual dari awal konsep merchandise menjadi souvenir.
Akhirnya apa? Happy Meal nggak laku. Happy Meal nggak laku. Anak kecil dibelikan ya panas, paket nasi yang ada telurnya dan sebagainya. Apa tuh kudulinan? Tuku lah di pasar ya. Ya konsep merchandise-nya sudah berubah. Itu analisis desainnya seperti itu. Begitu Pak, kurang lebih jawabannya. Bapak boleh ini nggak Pak? Kasus lain, let's say ketika dijual secara menjadi kayak souvenir gitu ya, dijual itu merchandise-nya, cuman sama reseller itu gimana Pak? Itu adalah Jelek ya Pak untuk model kejahatan, bisnis. Mas. Itu kejahatan, Mas. Kejahatan. Ya kita nggak bisa mungkirin ya. Itu menjadi polemik dari brand-brand besar, brand-brand yang masih menengah. Kadang ada satu hijab yang saya baru tahu setelah saya nikah, itu mereknya Button Scruff. Lewarang esok kayak. Mungkin teman-teman yang online yang punya pacar berhijab tahu ya Button Scruff ya. Mahal setengah mati. Ini ngalih BHS lah. Ya, ini hampir setara dengan BHS lah ya. Button Scruff hanya sekedar hijab saja. Ada satu momen Button Scruff itu launching di Jakarta, edisi collab dengan Garuda Indonesia. Button Scruff collab dengan Garuda Indonesia dalam satu bundling hijab itu, ya itu ada scruff sebagai merchandise-nya. Scruff sebagai merchandise-nya, Mas. Jadi ada satu kemasan gitu ya, satu paket itu ya, bundling kemasan. Tuh, ini ada hijabnya, lalu ada scruff-nya. Circle Button Scruff atau yang biasa disebut dengan BS Lady, saya sampai tahu ya, BS Lady itu pasti akan menandain, kalau orang pakai scruff ini berarti dia dapat limited edition dari Button Scruff. Tetapi 3 bulan setelah launching, karena ketika harus mendapatkan Button Scruff edisi Garuda Indonesia ini, orang akan dapat undangan. Walaupun kamu punya duit ya, kalau nggak dapat undangan kamu nggak bisa dapat ini. Ini edisi terbatas, sekitar hanya berapa 400 package gitu ya. Akhirnya 3 bulan kemudian si hijab ini dijual terpisah. Sudah tanpa merchandise-nya lagi. Tetapi setelah waktu berjalan, ada di toko online kuning ya, keranjang kuning, ini dijual nih merchandise-nya. Akhirnya apa? Akhirnya rasa kebanggaan memiliki merchandise pada momen launching itu hilang. Yang salah siapa? Ya nggak ada yang salah, kebutuhan ekonomi kok. Saya ini misalnya, saya anggap aja saya cewek ya, saya dapat undangan BS Lady. Saya menjadi member BS Lady, saya pergi ke Jakarta. Saya dapat kesempatan untuk beli Button Scruff edisi X Garuda Indonesia. Saya pakai ini Button Scruff-nya. Scruff-nya saya pakai, saya bangga dong. Tapi 6 bulan kemudian di keranjang kuning dijual. Ya rontok kebanggaan saya. Apakah saya harus menyalahkan orang yang jualan? Ini nggak bisa. Dia butuh duit kok. Ternyata 8 bulan setelah launching, saya butuh duit juga. Wah, lumayan nih. Saya jual nih scruff-nya. Apakah saya salah? Dan secara logika nggak salah, tapi secara etika, ya salah. Tapi gimana kita menyalahkan etika? Ya, apa caranya nyalahin etika? Karena hadiahnya dikasih lagi gitu sih Pak. Gitu ya. Kalau dari temen sih kesannya gitu sih Pak, etikanya nggak sopan. Iya, nggak enak. Kamu dikasih hadiah, selamat Faik menjadi mahasiswa terbaik DKV angkatan 2024. Ya, pada satu momen Faik dikasih hadiah sama Pak Faldi. Dikasih hadiah. Faik butuh duit nih, dijual. Salah nggak Faik? Ya enggak, jadi butuh duit terus ya apa? Wah, ternyata suatu waktu Faik hadiahnya misalnya apa ya? Hadiah yang bisa diberikan tuh apa ya contohnya ya? Saya pernah ini sih Pak, dikasih sarung. Terus lihat ada yang lebih membutuhkan saya kasih, terus Asik. dimarahin sama yang ngasih sih Pak. Kata-kata lebih membutuhkan ini keren ya. Lebih membutuhkan. Iya gitu. Ya seperti itu. Ya kita nggak bisa menyalahin gimana. Tapi kan let's say sebagai seorang desainer kita sudah mengerjakan tugas kita untuk merancang merchandise. Entah nanti merchandise pada ujungnya in the end merchandise itu mau dijual oleh
brand yang kita bantu untuk mengerjakan desain, ya sudah, bukan tanggung jawab kita. Sama seperti F&B, fotografi F&B ya, teman-teman nata makanan dan sebagainya, kalian foto berhasil menjadi media promosi, orang tertarik untuk membeli, ternyata chefnya menyajikan tidak sesuai dengan foto, kan bukan urusan kalian sebagai desainer. Kasarannya seperti itu. Walaupun ada sanksi moral dan sanksi sosialnya. Karena itu menjadi bagian dari apa? Persuasif sebuah media iklan atau media desain. Loh, saya ini orang desain, saya sudah berkecimpung di desain itu hampir 20 tahun. Ya di kafe, di fotografi. Tapi ketika saya datang ke sebuah restoran, ya saya lihat fotonya. Walaupun secara alam bawah sadar saya, ini mesti metune gak kayak di foto. Tapi ya gimana ya? Gimana? Apakah saya mau menyalahkan diri saya sendiri? Wah, goblok konku fotografer, gak ngerti. Tapi nggak bisa. Nggak bisa, itu alam bawah sadar kita. Teman-teman datang ke, contohnya adalah belanja online ya. Belanja online gitu. Belanja online. Dilihat tuh, kelambi iki lek digawe ganteng iki. Misalnya modelnya jangan baju deh. Sabun muka sabun muka. Garnier gitu ya. Modelnya adalah El Rumi. El Rumi gawe Garnier ini mesti ganteng. Kalian mau pakai Garnier 10 kali sehari, ya pancet settingannya kok ngono. Lah kalian mau menyalahkan siapa? Nah, itu adalah tugas dari advertising, apa? Membujuk. Ya bukan salahnya desainer dong menggunakan El Rumi sebagai endorsementnya. Sama seperti baju. Ya apa caranya baju itu menarik ketika dipakai oleh siapa? Oleh modelnya. Ketika datang bajunya ngapret, cingkrang dan sebagainya, ya apa? Kan akhirnya call to action-nya, AIDA ya, kita nyambung ke AIDA di pertemuan kemarin, call to action-nya ada di siapa? Di desainer atau di si pemilik brand? Ya di konsumennya, di target audiensnya. Itu yang kalian pikirkan tuh. Kalian bikin iklan, ya semenarik mungkin. Supaya apa? Pembeli mau, atau target audiens mau membeli, ya sudah selesai tugasmu. Ya ternyata layanan yang didapat oleh target audiens tidak sesuai dengan janji manis yang kalian berikan, itu tuh urusan, kasarannya kayak gitu. Logiknya seperti itu. Saya beberapa kali minum pelarut lemak ya. 3 bulan lemak susu itu pancet aja, ini podo aja. Ini nggak ada bedanya. Tapi kan saya termakan janji manis dari pemilik brandnya. Siapa yang salah sebenarnya? Ya desainernya, ngapain bikin janji palsu? Tapi kan ya apa tugasnya desainer ya? Ya apa tugasnya media promosi seperti itu deh. Memberi janji dan menakut-nakuti. Kan minggu kemarin udah saya jelaskan. Gitu, Faik ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau buat merchandise tuh kira-kira kan tadi kan ada kayak perkara budget gitu kan Pak, dari kayak UMKM-nya itu harga barang yang dijual di situ berapa, itu idealnya itu harus gimana gitu, hitung-hitungan, nggak boleh lebih dari harga produk yang paling mahal atau biaya produksi buat merchandise itu sendiri gitu. Oke, ini pertanyaan yang juga ditanyakan oleh teman-teman reguler dan debatable ya. Umumnya 5 hingga 15% dari harga jual produk yang mau diinkludkan dengan merchandise-nya. Maka ada term and condition-nya. Kamu bikin merchandise dalam bentuk kalian terganggu gak sih kalau kameranya ke situ? Enggak, ini kameranya ke Randy. Aku juga paling nanya dulu. Sebentar Mbak ya, coba tandani kamera nih. Sorry sebentar. Nanti dipikir Randy yang ngajar. Oke. Ya, oke. Makanya ada term and condition di mana merchandise itu bisa include pada sebuah produk. Kalau memang produknya itu mahal, ya paling tidak 15% dari harga jualnya.
Tapi kalau misalnya tidak nutut, misalnya UMKM, ada yang ngambil UMKM tuh apa? Donat, Papa Donat. Tahu ya Papa Donat ya teman-teman ya? Donat kentang dan sebagainya. Itu kan per donatnya hanya 5.000 sampai 10.000. Gimana caranya bikin merchandise yang 5 sampai 15% dari harga 10.000? Kan cuman piro? 1.500. Merchandise apa 1.500? Kan gitu ya, makanya harus dibundlingkan. Ada yang namanya event khusus. Kamu bikin merchandise konsepnya apa? Saya bikin merchandise konsepnya ketika ada event khusus, Pak. Karena segmentasi saya adalah remaja, tidak dibatasi gender, laki-laki bisa beli, yang suka makanan manis dan sebagainya, maka itu saya include-kan. Saya mengambil donat dengan harga paket, biasanya beli 6 kotak, ya baru dapat merchandise 1. Loh kok banyak banget, buat apa? Bisa buat event Valentine, bisa buat event untuk ujian dan sebagainya. Sehingga notut tuh harganya. Kalau satu kotaknya 26.000, dikali misalnya 5 kotak udah ketemu berapa? Berapa? 26.000 kali 5 berapa? Wah, saya ada kafe temenan nih, gitu. Ayo Mbak, yang orang bank Mbak. 26.000 dikali 5. 120. Anggap aja let's say 130 ya. 30 dikali 15% kan masih ketemu, ya lumayan lah, masih ketemu 20 ribuan. Nah, kan bisa untung. Jadi gitu Mbak, minimal. Ya let's say 15% itu udah paling gila. Karena kita juga harus bikin media promosi yang lainnya. Misalnya poster untuk mendampingi dan sebagainya. Kemasan juga bisa mendampingi. Makanya nanti hati-hati ketika milih UMKM. Term and condition-nya cari produk yang sekiranya ya kalau dikurangi 15% bisa bikin pernak-pernik yang daily using. Gitu Mbak Tri. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Next, ada pertanyaan lain? Iya Pak, halo Pak. Oke, Nah, silakan. itu tadi kan budgeting itu Pak ya, masih lanjut itu tadi. Kalau misalnya yang dipromot ini semacam komunitas atau lembaga seperti itu kan nggak mungkin ada produknya, mungkin ada jasa-jasa yang biasanya lembaga kayak perbankan itu memang ada jasanya, tapi kalau lembaga jasa yang bersifatnya komunitas, dia biasanya nggak ada jasa yang secara langsung dijual. Nah, mungkin jasanya itu ada menjadi sub dari yang ikut komunitas itu, misalkan studio fotonya ikut komunitas Pavi, ya Pavinya promosi ngasih merchandise, tapi kan yang diperjualbelikan bukan dari Pavinya, dari studio foto di bawahnya. Itu kayak gitu konsepnya gimana Pak untuk merchandisingnya? Oke, biasanya dalam sebuah komunitas itu kan ada iurannya Mas ya. Nah, mungkin bisa pakai budgeting dari iurannya. Tuh. Makanya kalau di komunitas jarang ngasih merchandise. Ngasihnya apa? Souvenir. Setahu saya jarang ada komunitas yang memberikan merchandise itu ada. Komunitas Ferrari, si komunitas kan nggak masalah ya. Sepeda pancal itu ada. Iya, yang sepeda pancalnya itu bukan yang Pasifik ya, bukan yang family juga ya, tapi yang Brompton dan sebagainya. Mungkin aja dia memberi merchandise. Tapi kalau misalnya komunitas sepeda family gitu ya, ngasih merchandise dia akan mikir tuh, iurannya piro per anggota. Kalau komunitas biasanya ada iurannya. Komunitasnya sudah punya struktur organisasi, dia akan berpikir bagaimana supaya komunitasnya lebih besar. Otomatis dia memiliki ADART. Apa ADART itu? Anggaran dasar rumah tetangga. Dia pasti akan memikirin tuh Mas. Saya harus mengeluarkan budget berapa nih untuk promosi. Promosinya harus dalam bentuk apa? Kalau misalnya komunitasnya masih baru, kayaknya jarang deh dia mengeluarkan merchandise. Adapun juga merchandise-nya yang sederhana. Tidak mungkin dia berpikir merchandise yang harus di label desain dan sebagainya. Setahu saya seperti itu. Ya, setahu saya seperti itu. Biasanya kalau komunitas dia mengambilnya dari iurannya. Kalau misalnya komunitas fotografi gitu ya, pasti setiap sub studio foto atau fotografer perorangan akan membayar sejumlah uang untuk ikut komunitas tersebut. Nah, dari duit itulah yang dikelola untuk media promosi. Entah media promosinya dalam bentuk merchandise, entah media promosinya dalam bentuk postingan, entah media promosinya dalam bentuk lain sebagainya.
Biasanya seperti itu. Cuman kalau komunitas fotografi setahu saya jarang ngeluarin merchandise, dia malah jualan souvenir, Mas. Kurang lebih seperti itu. Tapi konsep dasarnya sama, pasti ada biaya yang dianggarkan untuk membuat sebuah media promosi dalam bentuk merchandise. Tuh. Tapi kalau misalnya bisa dijual, kenapa enggak? Nah itu jeleknya orang Indonesia, Mas. Kadang seperti itu. Esok ditol apa kok dikekno? Itu tadi, itu sebenarnya hampir sama kayak yang di slideshow ini Pak, yang Nintendo Tokyo itu. Benar. Itu sebenarnya souvenir dan merchandise. Ya. Jadi itu bisa dibeli langsung, dan kalau pengen mendapatkan gratis, dia ada challenge games-nya di museumnya di Tokyo itu, seperti itu Pak. Ya, oke. Jadi ada konsep yang seperti itu. Tapi tidak semua bisa didapatkan dengan cara dibeli, Mas. Ya, tidak semua bisa didapatkan dengan cara dibeli. Ya, yang Nintendo Tokyo ada beberapa yang memang dia dijual sebagai souvenir atau oleh-oleh karena udah jauh-jauh datang ke Jepang, ya, ke Nintendo, kayak untuk apa-apa kan rugi. Tak tuku souvenir ya. Ya dia akan dijual tuh. Tapi ada beberapa produk pernak-pernik yang dia harus didapatkan tuh. Dengan cara apa? Mungkin kata Mas Hadi untuk bermain dulu dan sebagainya Super Mario sampai level berapa, nanti dia baru dapat hadiah tersendiri. Maka hadiah yang didapat sebagai merchandise dan souvenir yang dibeli dengan harga tertentu itu berbeda. Entah itu dari desainnya, entah itu dari built-in quality-nya, entah itu dari karakter yang disematkan pada medianya. Sebenarnya menjawab pertanyaan teman Anda tadi, bagaimana media desain itu atau elemen estetis visualnya melekat pada media desainnya. Ya tergantung dari term and condition dari Nintendo. Begitu. Gitu ya, Mas Handi ya? Ya Pak, sudah lumayan menjawab. Kalau lumayan berarti ada yang ganjel nih. Soalnya ini Pak, ada komunitas yang tidak beriuran, tapi dia bisa membuat merchandise. Mereka dananya itu biasanya sponsoring, seperti itu Pak. Ya, oke. Ada dana sponsor juga atau dana CSR ya? Ada. Ya mungkin karena saya tidak terlibat pada komunitas-komunitas seperti itu, saya kurang paham. Mungkin menjadi ilmu baru buat saya bahwa sebuah komunitas yang mungkin tidak mengeluarkan iuran, dia bisa mengeluarkan merchandise dalam bentuk sponsorship. Gitu Mas ya? Oke, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Dan itu sebenarnya pertanyaannya akhirnya proses pengenalan brandnya itu pada sponsorshipnya atau pada komunitasnya. Kan gitu akhirnya. Bisa jadi dua-duanya. Kayak minggu kemarin saya sampaikan, proses membangun sebuah brand itu bisa dengan cara meminjam dan lupa Pak, kemarin adalah pokoknya. Membeli juga bisa. Ya, membeli juga dan juga membangun dari awal. Sebenarnya menjawab pertanyaan Mbak Tri minggu lalu, bagaimana ketika itu menjadi sebuah kolaborasi. Bisa jadi kayak gitu Mas Andi. Ya, jadi bisa jadi merchandise itu dipakai untuk mengenalkan dua brand sekaligus, baik brand untuk komunitasnya maupun brand sebagai sponsorshipnya. Bisa jadi seperti itu. Cuma saya belum menemukan case study yang benar-benar ini merupakan pure murni menjadi sponsorship dan menjadi sebuah merchandise untuk membuat sebuah brand itu terkenal. Biasanya ya sama-sama win-win solution, menguntungkan. Kayak kemarin yang disampaikan itu ada collapse antara brand A dengan brand B, sama-sama menghidupkan. Walaupun secara kasat mata kita lihat, wah ini win-win solution nih, tidak ada embel-embel di baliknya, tapi kan kita nggak tahu TikTok di baliknya seperti apa, MOU-annya kayak gimana kan kita nggak ngerti. Tapi ya mungkin aja benar-benar ada yang tulus membantu, kayak perusahaan-perusahaan yang sudah gede itu ya, bank mungkin atau Jarum mungkin yang sudah tidak butuh proses promosi dari bawah yang udah settle, mungkin dia akan menjadi sponsorship dalam sebuah komunitas. Contoh PB Jarum ya, membina atlet-atlet bulu tangkis mulai dari nol sampai sebagainya. Ya komunitas bulu tangkis yang ada di daerah-daerah dibiayai oleh Jarum secara tidak langsung. Awakmu gawe yo komunitas bulu tangkis di daerah-daerah kecil-kecil yang tidak mungkin dijaring oleh Jarum yang skala nasional. Ya, tetap aja ada efeknya. Cuma kan Jarum sebagai perusahaan rokokan tidak bisa mengiklankan secara langsung. Kan di Indonesia kan dilarang ya semenjak tahun 80 akhir sampai sekarang kan tidak boleh
iklan rokok itu masuk ke pendidikan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Yaitu mungkin yang disampaikan oleh Mas Handi tadi, tidak membuat iuran tapi ada timbal baliknya. Kolek atletmu di Kediri wapi, kudu mlebu di Jarum, kolek mlebu di sing liyane. Nah, itu kan tetap ada itu, tetap aja. Itu bagian-bagian lain dari sebuah brand. Panjang kalau dibahas Mas, ya panjang banget. Tapi oke, konsepnya itu saya terima. Mungkin juga menjadi informasi baru buat saya. Ya, terima kasih Mas. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, ada lagi pertanyaan? Arham mungkin mau nanya? Oke. Yes. Konsep dasar merchandise itu ada 4, ya. Konsep dasar merchandise itu ada 4. Ada right merchandise, ada right time, ada right price, dan ada right quantity. Ya, kita mulai yang pertama dulu. Right merchandise berarti jenis, model, merek, warna, ukuran. Tak salah di sini. Nah, ini ya konsep dasar merchandise itu ada 4. Ada right merchandise, ada right time, ada right price, ada right quantity. Ya. Right merchandise berarti jenisnya, modelnya, merek mungkin yang disematkan, warna, ukuran, dan lain sebagainya ingin dimiliki oleh konsumen. Gampangannya limited edition atau special edition ya. Itu adalah right merchandise. Orang tuh bener-bener, aku pemburu merchandise-nya, nggak butuh produknya. Sama seperti saya ceritakan kemarin kalau saya dulu waktu kecil kepingin Space Jam. Itu adalah right merchandise-nya. Jadi ada momen khususnya. Saya benar-benar kepingin merchandise ini yang tidak bisa didapatkan selain pada event atau momen tertentu. Itu adalah right merchandise. Want to benar-benar kepingin. Tuh. Ini full merchandise ya. Lalu ada right time. Right time adalah berarti keberadaan merchandise-nya itu saat tepat bagi kebutuhan konsumen. Benar-benar tepat. Contohnya apa? Saya sampaikan tadi. Contohnya adalah merchandise yang diberikan oleh agen travel perjalanan. Yes. Ini ya. If adalah sebuah agen perjalanan, dia menyiapkan sebuah merchandise, ada tumbler, ada apa namanya ini, tag ya, ada kalau di Indonesia ngomongnya plosa ya, ada tisu travel, ada permen juga. Remeh-temeh sebenarnya, sederhana sekali. Tapi ketika kita perjalanan jauh, kita butuh tag untuk mengetahui lokasi kita butuh tisu, kita butuh angin atau fresh oil. Fresh kan merek ya, fresh oil. Lalu kita butuh permen juga supaya nanti ketika ketemu orang tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nih, merchandise dari sebuah merek teh namanya Sharky. Kalau kemarin ada Ahmad, sekarang Sharky. Kemudian ada teh Ahmad, sekarang teh Sharky. Dia memberi merchandise apa? Memberi merchandise apa istilahnya ya? Yang untuk teh tubruk itu supaya dia tidak ngotorin minuman tehnya. Tuh. Ini adalah right time. Jadi dibutuhkan pada waktu yang tepat. Right price. Yo regone pantas dan bersaing di mana masih memberikan keuntungan bagi konsumen. Biasanya ini diberikan untuk brand-brand yang sudah memiliki nama yang cukup dan produknya nggak murah. Produknya mahal sebagai penanda. Contohnya apa? Contohnya adalah merchandise dari Mercedes-Benz. Tuh. Ya, beberapa tipe tertentu Mercedes, terutama yang seri C ya, seri sport itu memberikan merchandise berupa topi, berupa baju dan juga jaket. Nah, ini disaingin dengan Fiat. Nah, segmentasinya beda ya. Fiat itu lebih sederhana daripada merchandise. Tapi sama, dia memberikan topi, memberikan kaos. Beda lagi dengan Wrangler atau Jeep Rubicon. Apakah nggak bisa beli sekop sendiri? Ya bisa.
Beli tas sendiri bisa, beli kompas, beli jam tangan bisa. Bisa. Tapi sebuah kenikmatan ketika kamu beli Rubicon ya dengan harga 800 juta sampai 1 miliar lebih, lalu dapat seperti ini. Apakah dipakai? Ya nggak tahu dipakai apa tidak, tapi kan ada kebanggaan tersendiri. Gitu. Ini juga Mercedes ya, ini untuk kelas AMG. Ini nyablon di Vindo iso gitu. Nggak usah beli Mercedes. Lalu yang terakhir right quantity, di mana merchandise itu pantas dimiliki dengan kebutuhan bagi konsumen. Terus kadung tuku larang-larang tapi merchandise-nya yus gak pantas lah. Itu juga perlu dipertimbangkan. Contohnya apa? Contohnya nih, ini merchandise-nya Puma nih. Beli Puma collabs dengan siapa saya lupa itu. Pokoknya sepatunya warnanya hitam putih, ada bajunya juga dan ada sebagainya. Dapat merchandise, hanger dan juga tas yang menarik. Windows 10. Ngapain beli Windows 10 Pak? Bajakan banyak gitu ya. Tapi ketika beli Windows 10 ya dapat USB dan ingat Windows 10 keluar tahun berapa? Kalau sekarang kalian beli Windows lisensi asli ya, dapat cuma gini tuh nggak pantas. Nggak pantas. Tapi kalau zaman Windows pertama kali keluar dapat merchandise seperti ini masih lebih pantas. Karena dulu USB nggak seperti sekarang. USB port tuh sekarang murah-murah. Kalau dulu USB port tuh sesuatu yang langka. Ya, mouse yang nggak ada kabelnya dulu tuh kalau, zaman saya kuliah tuh keren. Sekarang ya sekeleleran guys. Itu adalah konsep dasar dari merchandise. Ya, ada right merchandise, right time, right price dan juga right quantity. Right merchandise itu berarti dia kepingin dimilikin, right time berarti waktunya yang tepat, pada saat yang tepat dibutuhkan oleh konsumen, lalu ada right price, harganya pantas dan masih bisa menjadi saingan, dan yang terakhir adalah right quantities. Jadi jumlahnya itu pantas untuk menjadi sebuah merchandise. Sudah, ada pertanyaan teman-teman? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan Arham. Sebenarnya ini pertanyaan tadi baru kepikiran. Nggak apa-apa. Jadi saya mau bertanya, ini ada produk, katanya merchandise ya aku anggapnya. Jadi Shell waktu itu punya campaign beli bensin dari mereka, minimal quantity tertentu dapat poin, yang poinnya bisa ditukar, bisa dikumpulin. Nanti kalau sudah nyentuh threshold tertentu, boleh ditukarkan kesempatan untuk membeli sebuah diecast. Waktu itu diecast mobil Ferrari atau dan lain-lainnya gitu sih Pak. Ya. Nah itu mobil Ferrari-nya sendiri itu kategorinya apa ya Pak? Merchandise atau souvenir? Karena dia kan beli ya. Kita beli. Ya, ada bisa menjawab? Sama kayak Pertamina Mas ya, Pertamina juga kayak gitu tuh. Kalau kalian pakai My Pertamina, kumpulkan poin sebesar 1000 ya, sebesar 1000, nanti dari koin tersebut Anda mendapat voucher untuk bisa menukarkan apa dengan harga segini. Nah, itu sama konsepnya itu. Apakah itu merchandise? Kenapa kok tidak, Mas? Mike Mohede, tolong nih. Ya, silakan. Menurut saya masih hitung souvenir sih Pak. Soalnya kita juga masih keluarin, pertama kita masih ngeluarin uangnya juga gitu. Terus dari usaha kita sendiri juga kan, bukan kayak bantuin kayak kita beli dapat ini gitu. Jadi Kak, ya itu sih masih kita keluar uang sendiri juga. Jadi menurut teman Anda itu bukan konsep merchandise Mas Arham. Karena kita masih harus ngeluarin cost lagi untuk mendapatkan pernak-pernik tersebut. Itu. Mungkin yang lainnya bisa bantu menjawab? Apakah itu masih konsep dasar dari merchandise? Ketika kalian mendapat term and condition
dalam bentuk kupon, dalam bentuk poin, dalam bentuk stem, kayak di Hypermart itu ya. Hypermart, kalau kamu belanja 100.000 dapat 1 kupon. Kalau udah dapat 10 kupon bisa ditukar pisau dengan harga 50.000. Lah podo ae tuku. Apakah itu merchandise? Kalau menurut saya, silakan Mas Andi. Mas Andi mau jawab ini. Souvenir Pak masuknya Pak. Cuma mungkin kelebihannya dia dapat potongan harga seperti itu saja. Kalau menurut saya itu sama, dia bukan merchandise, bahkan menurut saya itu bukan souvenir. Itu adalah produk yang mau dijual. Produk yang mau dijual. Dengan cara apa? Dengan cara dibandingkan. Karena konsep dasar merchandise dia adalah hadiah. Masa hadiah suruh bayar, Mas? Gak sedikit hadiah, gak apa-apa aku. Daripada dikon bayar. Nah, jadi makanya di awal tadi saya Bayar ngomong pajaknya Pak. bahwa konsep dasar merchandise adalah sebuah hadiah. Gitu loh. Kalau dia masih membayar lagi, kemungkinan dia apakah sah kalau saya menyebutkan itu merchandise? Ya tergantung dari sudut pandang orang yang memiliki brand tersebut. Kalau itu sah ya nggak apa-apa. Makanya kenapa ke minggu kemarin saya ngomongin semiotika teman-teman? Ya karena sudut pandang orang tuh terhadap semiotika itu berbeda-beda. Sudut pandang orang terhadap sebuah media itu berbeda-beda. Tetapi perlu diingat, kalau itu menjadi media promosi Mas Arham, bisa jadi dia merchandise di segmen tertentu. Bukan di segmen seperti kita. Gitu. Kalau misalnya itu adalah replika mobil Ferrari, nggak perlu repot-repot ke sel untuk ngumpulin beberapa poin dan beberapa kupon. Di KKV ada Mas. Mobil Ferrari itu ada. KKV itu ada. Tetapi bagi orang-orang yang memang gila Ferrari ya, aku paling kalau nggak Toro Rosso nggak mau aku. Kebetulan di sel ada nih, dengan kamu beli segini bisa nukerin poin, akhirnya dia selama 3 bulan dia mengejar itu. Berarti kan dia right time dan right merchandise. Ya nggak apa-apa, konsepnya mau dibuat seperti itu boleh. Tapi ya kayaknya secara logika itu bukan merchandise. Karena kembali lagi konsep merchandise adalah hadiah. Kalau kamu masih ngeluarin duit untuk mencari produk itu, ya berarti dia bukan hadiah. Dia adalah produk yang dijual. Dengan cara apa ya? Benar kata Mas Andi, ada potongan, tapi secara tidak langsung ngomongnya. Kalau kamu bisa mengumpulkan poin 250 di My Pertamina, kamu bisa dapat ngawur misalnya replika mobil Aston Martin itu. Edisi khusus ada tulisannya Pertamina, ada tanggalnya dan sebagainya. Atau ada mobilnya Saint Galael ya, yang ikut F2. Replikanya seperti itu. Tapi apakah itu bisa dikatakan merchandise? Ya tergantung dari segmentasinya. Kalau secara behave orang itu gila pada Saint Galael, dia akan ngejar itu setengah mati. Tapi apakah itu menjadi konsep yang sah untuk merchandise? Kalau menurut saya tidak bisa, karena merchandise itu hadiah. Tapi sudut pandangnya bisa berbeda. Seperti Mas Handi tadi ngomong, ada Pak sebuah komunitas yang dia tidak berbayar. Mungkin itu gambaran baru dari konsep merchandise. Karena ilmu desain itu selalu berputar dan dia selalu bertambah. Tidak ada ilmu yang pasti. Makanya saya ngomong kemarin semiotika adalah ilmu di mana yang logis jauh lebih di atas daripada yang tidak yang logis. Jadi tidak ilmu pasti 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Saya ngomong 1 tambah 1 sama dengan 3 bisa. Saya ngomong 1 tambah 1 sama dengan 5 bisa. Loh kok bisa? Iya, ini bapak saya, ini ibu saya punya 3 saudara, ketemunya 5. Tergantung dari simbolisasinya. Makanya jawabannya Mas Aram, mau dia konsepnya seperti apa. Kalau sel nganggap itu sebagai media promosi, ya mau aja. Tapi apakah itu berhasil Mas Arham? Ketika itu dijadikan media promosi. Ada nggak orang yang tergila-gila mau ngumpulin poin di sel untuk mendapatkan sebuah mobil Ferrari dan harus bayar lagi? Ada nggak kira-kira Mas Ian? Pada saat itu karena saya salah satu orangnya ya Pak. Nggak, cuman pada saat itu eksklusivitas ya, aku mau nambahin pada saat itu emang kayak seri khusus gitu. Shell dan Ferrari kan juga, Shell juga salah satu support system dari Ferrari. Iya, sponsor utamanya Ferrari F1 juga kan pada saat itu. Nah, jadi dia kayak eksklusivitasnya di situ. Nah, pertanyaan saya, terlepas dari Ferrari dan Shell tadi itu ya, kalau misalnya sistem seperti itu dan ada gimmick eksklusivitasnya itu tetap tidak masuk merchandise, Pak. Saya tanyanya itu sih. Ya, kalau menurut saya tidak termasuk, Mas. Saya mengambil gambaran umumnya ya.
Saya mengambil gambaran umum yang sudah saya sampaikan dalam PPT saya dan yang saya pelajari itu kok dikatakan merchandise sepertinya tidak. Tetapi pada kenyataan, mukanya Habib mana? Rese ini. Tetapi pada kenyataannya orang bisa melabeli apapun dengan apapun, Mas. Mau dikatakan merchandise, ya nggak apa-apa. Mau dikatakan souvenir, ya nggak apa-apa. Mau dikatakan hadiah, nggak apa-apa. Tapi saya di sini berusaha mengajarkan apa yang benar. Gitu loh. Apa yang benar. Ketika itu digunakan untuk meningkatkan penjualan atau promosi, ya tujuannya untuk promosi, ya bisa jadi itu sebagai merchandise, Mas. Tetapi ingat, kita mau gini, kita ngomongin out of the box ya. Kita ngomongin out of the box. Kita ngomongin out of the box. Berarti kan kita harus tahu boxnya kita dulu apa. Baru kita bisa ngomong bahwa itu udah keluar dari box. Kamu mau membuat konsep itu sebagai konsep merchandise, nggak apa-apa, Mas. Tapi yang perlu kamu ketahui, kamu harus tahu bahwa konsep merchandise itu apa. Setelah dari situ, kamu bikin segala sesuatu kamu labelin merchandise, ya monggo kerso. Cuman lagi-lagi sanksi sosialnya seperti apa? Loh, cibirannya kayak gimana? Ah, nggak apa-apa, Pak. Saya kan menyasar segmentasi tertentu. Ya monggo, nggak apa-apa. Silakan. Makanya media promosi itu berkembang, ilmu itu tidak ada yang pasti. Kalau sekarang ngomongin konsepnya seperti itu ya bisa saja mengikuti perubahan dari segmentasi, sama seperti odol kemarin yang kita bahas itu, Mas. Bagaimana odol masih tetap menjadi top of mind tetapi tidak bisa berjuang di perang pasar pasta gigi di Indonesia, Mas. Lah kan nggak sesuai dengan ilmu, Pak. Iya, memang nggak sesuai dengan ilmu. Kenyataannya memang kayak gitu deh. Lah ilmu tuh berasal dari mana? Dari teori dulu atau dari pengalaman dulu? Bisa jadi dari teori dulu menjadi pengalaman, pengalaman muncul jadi teori. Ya mungkin aja konsep dasar merchandise akan berubah pada suatu masa, Mas. Ketika semua orang berpikiran kayak Mas Arham, bagaimana sebuah merchandise itu tidak lagi menjadi hadiah, tapi ada harga yang harus dibayar. Tapi kok menurut saya merchandise itu gratis. Kalau mau menaikkan harga, ya dibandingkan dengan segala sesuatu yang melekat pada medianya, bukan pada merchandise-nya. Kalau dia masih ngeluarin harga, mungkin jadi dia jadi souvenir atau dia jadi produk tersendiri yang memang jadi jual. Tapi menurut orang yang tergila-gila pada Ferrari, gak apa-apa ngotot duit sak ini. Karena memang segmennya, Mas. Segmennya seperti itu. Ada teman saya itu yang mulai dari dia SMP sampai sekarang dia usia 40 tahun, dia nggak mau pakai sabun kalau nggak pakai sabun papaya. Sabun papaya tahu ya? Aku mau nggak pakai sabun papaya. Loh, sabun papaya itu nggak diproduksi lagi. Ya sembuh pokoknya caranya nggak sabun papaya. Lah dia udah tergila-gila sama itu ya apa? Lah kalau kita sudah ngomongin tergila-gila itu ya apa, Mas? Tergila-gila itu sudah nggak bisa dirubah. Kalau minggu kemarin saya ngasih contoh Mbak Khalifa ya, udah ketemu Mas Joko, paling gak Mas Joko gak gelem aku. Lah ya apa coba? Mas Joko itu angel dihubungi, mau lek gak Mas Joko gak gelem aku lah. Sama kayak Mas Arham, aku lek gak Ferrari masih bayar terus gak peduli. Entah itu dilabelin merchandise, entah itu dilabelin souvenir, entah itu dilabelin apapun, harus mendapatkan itu. Akhirnya kan dia menjadi pengertian baru dari apa? Dari red merchandise. Ya, merchandise. Mundur ya. Ingin dimiliki atau dibeli oleh konsumen. Kan poinnya dimilikinya. Entah itu didapatkan dengan cara membeli sebuah bundling atau ada term and condition tertentu, ya sudah, yang penting dia harus dimiliki. Mungkin suatu saat akan bergeser, Mas Arham. Proses dari pengertian merchandise, saya nggak tahu 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau mungkin setahun lagi atau kayak gimana. Karena masih belum ada kajian jurnal atau kajian literasi buku yang membuat merchandise itu harus dibeli. Sepengetahuan saya, ya lagi-lagi sepengetahuan saya, sama seperti Mas Handi tadi memberi ilmu baru, mungkin nanti Mas Arham akan memberi pengetahuan baru untuk saya bahwa konsep dasar dari sel adalah merchandise, yaitu perlu dikaji lagi secara teoritis. Gitu Mas Arham. Oke? Baik, terima kasih, Pak. Ya. Bapak Nasib, Bib. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, silakan. Ada mic. Saya ngambil sambil ngapus ya.
tanya kalau semisal kita beli konsol game gitu Pak ya, terus kita dapat Konsol game. iya dapat redeem code untuk suatu produk game. Nah itu masuknya merchandise atau bukan Pak? Sebentar. Kamu beli konsol game, Iya. lalu Kita dapat redeem code, apa itu? kayak kode untuk redeem sebuah game. Ah, Nah itu masuknya merchandise atau bukan Pak? dipakai sekali nggak itu? Biasanya untuk seterusnya Pak. Terusnya, ya itu akal-akalan orang aja mas. Karena konsep dasar merchandise tadi apa? Di awal tadi. Saya mundur lagi ya. Produk atau pernik. Oh, saya beli game. Saya nggak suka game soalnya mas. Saya nggak ngerti game itu apa. Apa game apa sih? Game apa? Contoh. Kalau dulu pernah beli Xbox Pak, terus itu bukan gamenya sih, lebih ke Game Pass-nya. Itu dipakai untuk satu permainan atau untuk apa itu? Kalau Game Pass itu 1 bulan, jadi kayak kita bisa langganan 1 bulan kayak gitu. Oke. Tapi ada beberapa yang juga redeem code gamenya langsung. Oke. Kayak gitu. Sama ketika pertama kali kita langganan ngawur ya, langganan Netflix atau langganan Spotify, ya. Pertama kali teman-teman beli Spotify premium, dapat kode bisa dipakai 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan kalian bisa berlangganan per 1 bulannya. Apa itu merchandise? Bukan dong. Bukan. Karena yang bisa menikmati cuma kamu, mas. Dia menjadi media promosi dari mana coba? Apakah kode Spotify saya bisa saya bagikan ke teman-teman? Aku di kode Spotify, wis kawin, ora iso mas. Kayaknya itu bukan konsep dari merchandise ya mas. Karena konsep merchandise adalah produk atau pernak-pernik yang biasa ditemukan di gerai atau toko retail. Kebanggaan tersendiri. Ya udah banget. Dia nggak bisa jadi media promosi. Ya cuman hadiah gitu aja, tapi belum masuk ke tahap merchandise. Gitu. Dia kan tidak bisa dipromosikan. Walaupun kamu bisa Pak mempromosikan. Gimana caranya? Saya ngomong ke teman-teman saya, Rek, tuku Nintendo, tuku Xbox, kok untuk hadiah gratis. Ya nggak kayak gitu konsepnya. Nggak kayak gitu. Ya dia adalah bentuk benda nyata, fisik dan bisa digunakan. Begitu. Ya. Silakan. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, jadi ya, silakan, Mike. Saya ingin bertanya, ini lebih ke arah jasa ya, bukan sebuah UMKM atau produk gitu. Kalau misalkan di saat pendaftaran, misalkan di Institut Asia kan saya dapat kaos Asia. Nah kalau misalkan katakanlah sanggar lukis gitu, terus anak yang mau daftar itu nanti dapat kayak sketchbook. Nah sketchbooknya itu tapi ada logonya dari sanggar lukisnya, itu termasuk merchandise? Iya termasuk. Masih gak apa-apa? Masih termasuk merchandise. Termasuk merchandise ya, karena masih bisa digunakan sebagai media promosi dan dia daily using. Itu berarti kan menjadi kepantasan sebuah merchandise itu, Mas. Jadi apa? Dia right time. Right time. Bisa juga dia menjadi right price. Kamu wis mendaftar di sanggar iki sejumlah 200.000, pantas nggak untuk hadiah buku sketch? Oh pantas sih, berarti dia menjadi right price. Oh saya dapat buku gambar sak pewarnane, berarti right quantity. Kan konsepnya untuk mempromosikan sanggar itu, karena kamu menaruh logo pada pernak-pernik tersebut. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Loh, nang Habib mana? Masya Allah. Kayak kodamu deh, Beb. Kodamnya Habib nih. Enggak gitu, Randy iseng-iseng tangane metutukan jaket ngene-ngene. Beb. Loh. Masya Allah. Sebentar ya teman-teman ya. Alah, sakar. Ya segitulah, kita lihat Habib di penutupan season. Oke, jadi untuk tugas minggu depan, pertama teman-teman saya minta untuk mencari sebuah brandnya
real, brand nyata, brand asli, bukan brand imajinatif. Lalu kalau UMKM paling tidak dia memiliki 2-3 produk, karena nanti mungkin konsepnya bisa dibundling untuk mendapatkan merchandise-nya. Setelah itu, setelah kalian mencari sebuah brand, mencari produknya apa, kalian tentukan segmentasi dan target positioning-nya. Kalau misalnya terlalu susah, cukup segmentasinya saja, tapi harus 4. Demografis, geografis, behavioristis, dan psikografis. Ya, harus 4 poin dari segmentasi yang kalian cari. Itu yang pertama, mencari brand. Kalau brand tersebut adalah UMKM, cari produknya apa saja, kalau bisa lebih dari 2 atau 3 produk supaya bisa dibundling. Setelah itu menentukan STP atau minimal segmentasinya saja, ada 4. Lalu setelah itu, yang kedua, kalian mulai memikirkan konsep merchandise apa yang cocok untuk brand yang kalian angkat tersebut. Ya. Jadi pertama mencari brand, kedua kalau brandnya UMKM, kalian cari produknya apa saja. Lalu setelah itu kalian tentukan segmentasi untuk produknya, ya, untuk produknya. Setelah itu yang kedua kalian cari konsep merchandise yang cocok apa untuk produk tersebut. Ingat sebagai media promosi. Ya. Gitu. Wis itu kalian cari bebas brandnya apa saja, tidak harus produk, jasa pun tidak masalah. Jadi silakan berkreasi. Pak, saya mau mengambil brand dari mata kuliah sebelumnya. Silakan. Minggu depan kalian presentasikan satu persatu. Nanti akan ada masukan dari saya, tapi sebelum saya ngasih masukan, teman-teman yang lain wajib memberikan masukan kepada temannya yang presentasi. Entah itu dari brandnya, pantas atau tidak diangkat, lalu produknya kira-kira logis atau tidak, lalu merchandise-nya, atau mungkin segmentasinya ada yang kurang tepat dan sebagainya. Nanti semuanya silakan presentasi. Tidak perlu bikin PPT, tetapi silahkan kalau mempermudah dicatat dalam selembar kertas supaya nanti bisa kalian bacakan. Begitu. Teman-teman yang lain juga gitu ya, silakan mencari, nanti silakan dipresentasikan. Tidak usah pakai PPT, kalian bacakan aja presentasinya. Jadi semuanya nanti harus memberikan saran kepada teman-temannya sambil latihan, terutama di segmentasi. Ya, ingat segmentasi adalah pembatasan, pengelompokan, berarti dibatasin. Kalau tidak dibatasin berarti tidak usah masuk segmentasi. Yang sering tidak tepat adalah gender dan usia. Nah itu PR tuh, itu penyakit. Di teman-teman reguler itu yang menjadi penyakit. Segmentasimu siapa? Laki-laki dan perempuan. Oke, stop. Sebutkan gender lain selain laki-laki dan perempuan yang kalian batasin. Nggak ada kan? Di Indonesia cuma 2 gender aja yang diakui pemerintah. Kecuali di Thailand. Thailand itu ada 18. Ya. Kalau di Indonesia atau produk yang kalian angkat tidak ada pembatasan gender, dalam artian bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan, berarti tidak usah masuk pada segmentasi. Itu aja. Nah, lalu behave. Behave jangan sampai salah. Behave itu perilaku. Perilaku dicerminkan melalui psikografinya. Ojo kualik menempatkan behave dan psiko. Terkadang sudah menentukan behave, psikonya nggak dibuat. Lalu geografis. Geografis bukan tempat usahanya. Ya, ada yang salah. Geografis Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Berarti orang di Dinonya nggak boleh dong. Karena dibatasi di situ-situ aja. Lagi piye caramu iki? Produkmu memang produk apa? Ya orang Dinonya nggak oleh, orang Gedung Kandang berarti nggak oleh. Ya kan, berarti tidak seperti itu. Jadi sekali lagi itu perlu diperhatikan, terutama untuk segmentasi. Usia juga sama, rentangnya jangan terlalu jauh. Usianya 5 sampai 50 tahun, itu bukan segmen itu pasar. Karena berhubungan dengan apa? Media desain atau elemen desain yang kalian gunakan. Ya, jadi minta tolong itu diperhatikan dengan baik dan seksama. Oh, Habib mulai mikirin. Lapo kok kamera ini nang aku. Ya, jadi minta tolong diperhatikan dengan seksama. Ada pertanyaan teman-teman? Halo Pak. Ya satu-satu. Oke. Ya Andi dulu, silakan Mas. Ya Pak, saya mau tanya ini tentang pengalaman sebelumnya Pak ya, tentang merchandising. Jadi dulu saya waktu ikut pameran showcase game dan lain-lain itu kan, kalau pengunjung itu memang
di event itu udah ada tiketing. Tapi kalau mampir di booth kita, dia memainkan game kita, mencapai skor-skor tertentu itu nanti mendapatkan hadiah. Apakah itu termasuk masih konsep merchandising atau tidak? Fungsi hadiahnya itu untuk mempromosikan game kita kalau sudah jadi akan dijual seperti itu, Pak. Mungkin itu yang saya tanyakan. Oke, itu masih termasuk konsep merchandise ya? Masuk ke merchandise tuh. Karena mempromosikan game. Harapanmu apa, Mas? Harapanmu nanti ketika gameku sudah launching, sudah jadi dan launching di pasaran, orang kan refresh kembali. Oh, aku pernah memainkan dulu misalnya seri alfanya atau seri betanya. Dulu waktu seri betanya aja menarik. Berarti sekarang sudah sempurna, berarti seri alfanya mungkin jauh lebih menarik. Itu kan reminding lagi. Ya, termasuk bagian dari merchandise. Tuh. Tujuannya apa? Untuk mempromosikan, untuk mengingatkan. Itu masih termasuk konsep merchandise. Di luar nanti ada proses pembayaran dan sebagainya. Ada tiketing dan sebagainya. Tapi secara tidak langsung ketika booth pameran game tersebut ikut event tersebut kan dia bayar, Mas. Ya bayar. Itu ada harapannya bayar apa sih? Kalian ikut event harapannya bayarnya apa? Supaya entah studio gamemu atau production house-mu itu bisa dikenal oleh orang lain. Lah kamu sudah bayar, yo segala macam segmen promosi yang akan digunakan, salah satunya dengan merchandise. Silakan, coba game baru kita, ada game bla 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 panjang lebar. Coba nanti dimainkan, ditamatkan. Kan tujuannya apa? Supaya orang tuh engage dengan gamenya, main sampai nyaman dan sebagainya, terus dia berhasil dapat poin atau sampai level 3 dapat hadiah, itu kaos, nggak tuh sekedar stiker atau apa dan sebagainya. Tapi kan ada unsur promosinya. Ketika dia pulang dipakai, oh aku mau main game deh, buat iki lo, lumayan untuk merchandise sebagainya. Tetap menjadi konsep sebuah merchandise. Begitu, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Sambung ke tugas akhirmu nih ya. Mirip, Pak. Iya. Tugas akhir. Oke, silakan Mbak Tri. Enggak, Pak. Sudah. Hah? Sudah? Enggak ya. Enggak jadi, Pak. Loh, jadi aja nggak apa-apa. Ya sudah, kalau memaksa. Ya silakan. Kalau brandnya itu kayak punya saya sendiri nggak apa-apa gitu, Pak. Oh silakan. Tetapi harus ada jarak antara Anda sebagai pemilik brand dan Anda sebagai peneliti. Itu harus ada jaraknya. Jadi memang tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangkan. Ya sudah apa adanya. Saya mau membuat merchandise untuk brand saya. Monggo silakan. Tapi dalam case penentuan segmentasinya harus benar-benar Anda sebagai peneliti, bukan Anda sebagai pemilik brand. Itu saja. Makasih, Pak. Ya. Oke, Anda sebagai objek penelitian, bukan sebagai subjek yang diteliti. Jadi ada gapnya, ada batasan. Itu. Ya. Boleh izin bertanya ya, Pak? Oh, silakan, Faik. Merchandise itu kan identik dengan eksklusivitasnya ya, Pak, yang tadi hadiah gitu ya. Kalau merchandise bisa nggak sih, Pak, di dalam bentukan makanan gitu, Pak? Karena kan dia bisa juga eksklusif tapi bisa habis gitu ya, Pak, nggak bisa seterusnya dipakai. Itu gimana, Pak? Iya, kalau saya meyakini itu sebagai souvenir ya, karena souvenir nikahan saya adalah kopi dan teh yang saya racik sendiri, Mas. Itu nggak bisa dicari di mana-mana, Mas. Kalau merchandise, bisa sebenarnya. Jadi ada sebuah brand kopi namanya Baka, ya, BACHA kalau nggak salah. Itu gerainya cuma ada satu di Jakarta. Ketika kamu mencoba membeli brand tersebut, kopinya mahal ya. Jadi satu pack itu harganya, berapa sih kopi paling mahal tuh? Yang pernah kalian beli? 100 gram berapa? 1 juta, Pak. Ya, Baka tuh sampai jutaan, Mas. Jadi 100 gram, 200 gram tuh bisa 1 juta, bisa 3 juta, bahkan ada yang menyentuh angka 9 juta. Ya diombe yo kalau orang biasa minum, wah kopi opo ini. Tapi kalau benar-benar pencinta kopi, dia kan merasakan sensasi kenikmatan asam dan fruity dari sebuah biji kopi. Pada saat event tertentu, Baka itu menyediakan 1 cup saset kayak celup gitu ya, sebagai merchandise, Mas. Ada itu. Itu ada untuk mempromosikan, tetapi tidak berhasil, Mas. Kenapa? Karena tidak right quantity. Aku tuh kopi 1 juta, main sak seduh siji, rugi, Mas. Tapi itu menjadi konsep merchandise, Mas. Baka bilang bahwa ini adalah merchandise dari event kami. Tapi sering waktu berjalan, kamu cek di Shopee, ada kok yang awalnya jadi merchandise, sekarang dijual sebagai bahan komoditi. Itu ada.
Baka mereknya. Saya juga kaget. Dulu saya beli kopi Baka terus merasa sultan saya. Padahal nih podo ae. Saya dapat model kopi yang model kayak tea bag gitu ya. Kayak celupan gitu. Tapi sekarang saya lihat di Shopee itu dijual sama Baka. Lah kurang ajar. Lho mbiyen mbok dadekno merchandise iki mbok dol karepmu ya apa? Ya karena dia sadar dengan segitu segmentasinya segmented banget tuh. Kopi rego 1 juta itu segmented banget. Apalagi kopinya bukan kopi luwak ya. Dia kopi robusta dan arabica. Kebanyakan dia arabica memang tapi dari luar kayak Brasil, Peru dan sebagainya. Tapi ketika masuk di Indonesia, orang Indonesia itu salah satu penikmat kopi terbesar di dunia. Dan juga penghasil kopi terbanyak nomor 2 di dunia selain Brazil. Tapi daya beli orang kopi, orang tuh masih berpikir kopi itu bukan untuk menengah ke atas. Kopi itu menengah ke bawah. Ketika Baka masuk, nggak nutut itu. Kalau kalian ke Grand City Indonesia di Jakarta sana, beli 1 cangkir kopi itu 700.000. Sopo ngerti tuku. Tak cangkir kopi itu 700.000. Terus kamu dapat oleh-oleh atau dapat merchandise 1 tea bag. Akhirnya konsep dasar merchandise yang awalnya sebagai suatu kebanggaan berubah dari Baka menjadi bukan lagi merchandise tapi menjadi barang komoditi dan dia dijual di Shopee, Mas. Itu. Makanya kalau berpikir makanan dan minuman bisa jadi merchandise, kok kayaknya butuh pemikiran yang cukup panjang. Nah, karena kalau makanan enak pasti akan dimakan, Mas. Dan ketika brand itu tahu, pangananku enak gitu, daripada ada merchandise tak tolain. Daripada saya jadikan merchandise saya jual aja. Mungkin di daerah Bandung tuh ya, di daerah Braga itu ada beberapa toko-toko makanan yang tradisional yang masih bertahan sampai sekarang. Awalnya dia membuat sebuah merchandise. Kamu beli ini nanti dapat ini bisa dibawa pulang dan sebagainya. Tapi ketika tahu bahwa produk makanan dan minuman itu menjadi merchandise dan laku, orang mau membeli itu ya dijadikan bahan komoditi. Dijual tuh. Tidak bertahan sampai segitunya. Karena kalau di Indonesia tuh, mohon maaf ya, orang masih berpikir mana yang menjadi cuan itu yang menguntungkan. Lah iso tak tol, lapor tak teton hadiah, Mas. Gitu konsepnya. Ya lagi-lagi tuh dari pengalaman saya Mas Faik ya. Kalau misalnya Mas Faik sama seperti Mas Handi punya pandangan lain atau punya konsep dasar branding yang lain, ya mau kita sharing aja. Kita sama-sama belajarnya. Kadang saya juga terbatas dengan waktu untuk belajar atau surfing di media sosial supaya tahu konsep dasar macam seperti apa tuh juga bisa dimasukkan buat kita bersama. Gitu Mas Faik, kurang lebihnya. Ada pertanyaan teman-teman? Ya. Ini saya nanya boleh sedikit di luar konteks kayak jadi pertanyaannya kayak gini kan kalau misalkan di pernikahan biasanya nyebutnya souvenir ya Pak ya. Sedangkan kalau merchandise atau souvenir sendiri kan biasanya ada sebuah bilang kalau biasanya maksudnya tapi kita menggunakan kata yang tepat apa untuk membandingkan souvenir? Iya, maksud saya itu. Kita nggak punya kata padanan yang tepat untuk memberikan souvenir karena sudah menjadi menjadi personifikasi bahwa hadiah yang diberikan atau oleh-oleh yang diberikan pada momen nikahan itu menjadi kata-kata padanan lain selain souvenir. Kau no, Mas? Karena sudah menjadi tradisi dan budaya yang susah untuk dirubah. Nikahan adik saya itu souvenir, iki hadiah. Gift itu hadiah. Tapi kedua belah pihak ngotot iki souvenir. Tekan iki sudah hadiah. Saya memang kasih tahu mereka kan capek sendiri. Ya wis lah. Saya mau jelaskan PPT saya tampilkan di nikahan adik saya ya. Ya sudah diajar aku. Ini konsep dasarnya bukan souvenir, ini adalah konsep dasar dari hadiah seperti itu. Wah. Sudah diantemi ya, Mas. Nah, kita tidak maksudnya gini, kita tidak bisa menyenangkan setiap orang. Konsepnya seperti itu ya. Jadi yang sudah terjadi ya biarlah terjadi. Kita mau merubah tradisi seperti itu susah, Mas. Itu duduk souvenir karena souvenir itu diperjualbelikan. Yo itu karapi, Mas. Itu tukaran deh saya. Karena sudah tidak bisa dirubah itu mindsetnya sudah dirubah karena sudah mengakar tuh. Ya apa cara merubah? Walaupun kita bisa menemukan padanan lain ya. Kalau kita mau cari take a time untuk memikirkan bahwa itu adalah bukan souvenir tapi itu adalah sebuah hadiah, ucapan terima kasih dan sebagainya. Ya apa?
kalau itu bilang souvenir, ya ngerubahnya susah mas. Padahal kamu nang warung wis, iwake opo? Loh iwak itu kan ikan ya. Tapi kamu ngomong tempe salah nggak? Padahal tempe itu bukan ikan. Loh ya apa ngajari nih wong-wong? Saya nggak bodoh ikan tempe, karena ikan tempe itu nggak ada. Yang ada itu ikan mujair, ikan lele. Bahkan ayam pun tuh bukan ikan. Telur pun juga bukan ikan. Tapi ya apa ngerubahi mas? Dan ya podo kayak souvenir di nikahan mas. Kayak gitu konsepnya. Bagaimana merubahnya? Iwak ya apa tempe? Nambah iwak apa iwak peyek loh. Sejak kapan? Sejak kapan? Namanya tidak bisa merubah itu mas. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dirubah karena sudah menjadi apa? Menjadi simbol. Gitu kurang lebihnya ya. Ya apakah itu menjadi merchandise? Iya akhirnya mas. Sebenarnya konsep dasar merchandise itu. Karena di event tertentu kan nggak mungkin nikah 3 kali, 4 kali kan nggak mungkin mas ya. ya repot. Jadi nggak bisa dirubah. Ya gitu ya. Silakan. Ada mic-nya. Berarti untuk merchandise itu tidak boleh barang habis pakai, yang sifatnya barang habis pakai gitu Pak ya? Ilmunya seperti itu mas. Ilmunya seperti itu karena dia daily product. Ada sebuah merchandise menarik dari Hokben mas. Jadi saya pernah debat tebal dengan dosen saya waktu saya kuliah. Jadi dosen saya juga ngajar itu. Merchandise itu tidak boleh habis pakai dan sebagainya. Saya iseng menanya mas. Saya pernah dapat merchandise pak dari Hokben. Jadi saya beli beberapa paket. Pas itu bulan Januari saya dapat merchandise berupa kalender. Saya ngomong, kalender kan habis pakai pak. Jawabannya apa mas? Jawabannya apa? Kalender habis pakai, notebook pun habis pakai mas. Ya apa jawabannya kan? Bingung Pak. Ya itu yang terjadi di kelas saya dan semua kelas hening mas. Tetapi kan dia, jadi kan ada beberapa konsep merchandise mas ya. Tidak semuanya kita memenuhi itu mas. Jadi ada right time, right quantity, right dan sebagainya. Keempat itu tidak harus dipenuhi semua mas. Karena kalau dipenuhi semua, tidak ada yang namanya merchandise mas. Karena semua barang pasti ada masanya. Ya, ada masanya. Kaos, saya dapat kaos kan nggak bisa habis pakai. Iya. Lah kan tambah tua tambah gede, mbok gawe kan. Mencotot ini, ya nggak mungkin mas. Tapi time-nya, right time-nya, saya kepingin banget itu. Saya gila banget, saya mau dapat merchandise buku sama kalender dari Hokben. Supaya apa? Ya supaya orang tahu saya mempromosikan Hokben dan sebagainya. Karena getuk tular, mas. Apakah tanggalan itu bisa habis? Secara fisik nggak bisa habis kalender, mas. Apa? Ada mau gerigi kalender? Ini nggak mungkin. Tetapi secara penggunaan ya entek lah Desember ya entek mas. Januari 2026 wis beda mana kalender. Tapi kan kita tidak bisa saklek itu harus seperti ini. Makanya tadi saya ngomong ke Faik, Arham maupun ke Mas Handi, ya kalau misalnya ada konsep baru dari merchandise, ayo kita diskusi. Karena ilmu itu nggak pasti. Makanya sekali lagi minggu kemarin saya ngajarin semiotika karena apa? Merchandise itu bagian dari semiotika. Desain itu erat kaitannya dengan semiotika. Nah semiotika itu tidak pasti. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi mana yang lebih logik, lebih logis itu yang kita pakai. Tuh, tergantung dari apa? Dari kesepakatannya seperti apa kalau kita pakai simbol. Kan kebanyakan kita pakai simbol ya. Kalau pakai ikan kan susah. Apalagi indeks tambah angel maneh. Gitu Mas ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Pak. Boleh. Merchandise kan kurang lebih 11-12 ya Pak sama hadiah tadi ya Pak. Ya, Ada susah nih kalanya pertanyaannya. orang itu ngasih hadiah itu kan anonimus ya Pak. Di luar dari konteks promosi itu sendiri, let's say lagi merayakan hari kurban gitu ya, ngasih hadiah gitu, cuman anonimus gitu Pak, nggak tahu siapa orangnya. Hamba Allah Apakah gitu bisa Mas ya. dikategorikan mempromosikan hari besar itu atau ya itu beda aja hadiah sama merchant yang buat promosi jualan gitu. Oke, ya 11-12 kan bukan berarti sama persis Mas ya. Konsep Betul. dasar merchandise memang adalah hadiah Mas. Tetapi tidak semua hadiah itu bisa dikatakan merchandise. Tuh. Kalau merchandise berarti apa? Merchandise kan saya tadi di awal ngomong bahwa saya mundur lagi ya teman-teman.
Nih, fungsi merchandise sebagai branding produk atau perusahaan, sebagai tanda terima kasih atas kehadiran dalam momen event tertentu bla 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 yang lebar. Jadi kalau dia bisa dikatakan merchandise bukan hadiah, pertama dia harus ada brand. Dia promosi. Kalau dia menjadi hadiah saja tanpa dia promosi, sepertinya tidak bisa menjadi konsep dasar merchandise. Walaupun pada dasarnya merchandise dan hadiah sama-sama bentuk terima kasih, misalnya seperti itu. Begitu. Jadi ada term and conditionnya dia disebut merchandise, walaupun merchandise itu hadiah, bener. Ini Berarti kalau merchandise itu harus ada deklarasi ya Pak, dari saya untuk siapa gitu. Merchandise. Nah ini bedanya merchandise dengan hadiah, karena merchandise itu memiliki brand, tidak harus dideklarasikan ini dari sebuah atau dari saya. Makanya di dalam merchandise ada apa tadi? Ada brand image-nya. Apa brand image? Bisa logo, bisa warna. Apa tadi Mas katamu tadi? Pattern atau super grafis ya kalau Pak Egi bilang. Nah, itu menjadi apa? Menjadi pengenal, oh aku dapat hadiah ini dari BCA. Lu tahu dari mana? Ada kembang dan warna birunya. Aku dapat merchandise ini atau hadiah ini dari McD. Lo kok tahu? Warnanya merah, ada logo M-nya. Jadi tidak harus secara spesifik, secara gamblang disampaikan bahwa ini merchandise dari produk ini, enggak pernah. Karena kalau merchandise itu misal merchandise itu disebar di seluruh Indonesia, Mas. Sales Indonesia ya motor marketingnya, Mas. Marketingnya akan mati, capek untuk mengenalkan ini merchandise dari saya. Makanya itu adalah proses dari sebuah branding. Ada brand image-nya, ada brand value-nya, ada brand awareness-nya. Dia dikenal. Makanya merchandise itu tidak cocok sebagai brand recognition. Nah, dia menjadi brand setelah brand recognition, brand recall. Karena paling tidak orang tuh sudah tahu brandnya apa. Di Malang itu ada yang hanya ada di Malang tuh apa? Sebuah brand yang hanya ada di Malang aja. Bakso Kota Malang, Mas. Ya, di Malang ada bakso Kota Malang. Dia menggunakan brand image-nya kuning dan merah, lalu ada mangkoknya. Kita nggak usah ngomongin brandnya, namanya bakso Kota Malang. Ketika saya memberikan hadiah itu, saya taruh di Bandung, Mas. Akan ada rancu nggak? Makanya dia tidak bisa menjadi brand recognition. Brand recall mungkin bisa. Kalau brand recognition dia nggak bisa. Dan tidak semua hadiah itu menjadi merchandise. Tapi merchandise konsepnya adalah hadiah. Begitu Mas Waik. Kita ini ada yang menanyakan lagi nih. Paling sering ini sih Pak, lihat beli kayak Sunlight dapat mangkok kayak gitu. Iya sama, beli sabun cuci dapat piring gitu ya. Beli apapun dapat gelas dan sebagainya. Ya sebenarnya itu ya bagian dari merchandise. Tetapi kan harus dipertimbangkan juga untuk investasi Pak. Saya kan sempat ngobrol sama kakak saya yang di bank gitu ya Pak. Sebenarnya itu kan emas ya Pak. Nah itu kan bisa emang ditujukan untuk dijual lagi gitu ya, atau buat investasi ke masa depan gitu ya Pak. Itu gimana Pak? Itu bukan merchandise Mas kalau emas. Kalau emas itu hadiah Mas. Emas itu hadiah ya, sepeda motor, kulkas itu merchandise Mas. Itu hadiah Mas. Itu secara letter luck adalah hadiah, bukan merchandise. Tanahnya Mas Mas apa sih nggak gelem? Iya, soalnya bingung juga Pak. Eksklusifnya dia tuh kan ada kayak diukir bentuk logo banknya gitu Pak. USB Gold itu ya. Mandiri itu sering tuh ngadain event. Kalau kamu bisa mencapai nilai angka tertentu tabunganmu, kamu dapat emas 0,5 gram. Ya, ada logonya Mandiri. Ya itu bukan merchandise Mas, itu hadiah Mas. Hadiah terima kasih kepada nasabah yang mau menitipkan uangnya untuk kami pakai kan gitu. Kami putar kembali uangnya.
Itu hadiah Mas. Ya sama kayak kamu undian dapat kulkas, undian dapat sepeda motor, itu hadiah, dapat sepeda dan sebagainya. Tuh. Merchandise itu pernak-pernik sederhana lah Mas, gitulah. Kalau emas batangan nggak mungkin ya dibuat ke kampus Mbak emas batangan hadiah dari Mandiri kamu buat penggaris kan nggak mungkin juga Mas. Itu. Jadi ya konsep dasarnya dia adalah produk atau pernak-pernik. Begitu Mas. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mbak Khalifa, capek banget. Iya, sama saya juga capek, Mbak. Ayo, ada pertanyaan kah? Mas Andi, Mas Faik, Mas Arham, atau sudah clear untuk tugas-tugasnya? Sudah cukup, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, aman ya? Aman. Berarti teman-teman minggu depan jangan lupa ya untuk kita presentasi satu persatu. Kalau misalnya nutut sampai jam 8:30 semuanya ya alhamdulillah. Kalau tidak nutut ya nanti kita konsultasi secara terpisah, gitu ya. Yang penting selama sisa pertemuan ini minta tolong untuk merchandise-nya dijadikan nanti tetap dibuat dalam satu lembar sehingga nanti teman-teman memiliki buku produksi sendiri untuk merchandise-nya. Jadi ada step by step-nya. Kalian tulis di sebuah kertas gitu ya. Gak usah gede-gede lah, kertasnya cukup A5 seperti ini gitu ya. Kalian tulis tangan gitu. Sehingga tidak hilang tuh runtutan dalam perancangan merchandise-nya. Mulai dari penentuan brandnya, produknya apa semuanya ditulis. Jadi jangan menggunakan handphone, jangan menggunakan komputer, tulis dengan tangan aja manual. Teman-teman yang online juga sama, silakan ditulis secara manual. Nanti di akhir perkuliahan, teman-teman yang online akan menyeken semua tugas-tugasnya dan dikumpulkan di drive. Kalau teman-teman yang offline ya silakan dikumpulkan dalam bentuk fisik. Bersamaan dengan merchandise-nya. Begitu ya? Pak, pertanyaan terakhir, Pak. Iya, silakan. Brandnya bebas kan ya, Pak? Nggak harus UMKM. Kenapa? Brandnya bebas, nggak harus Oh, nggak UMKM. harus bebas, brandnya apa saja. Tapi usahakan brandnya yang bebas. Ya, bebas. Brandnya bebas, tidak harus UMKM, tapi jangan brand yang sudah gede, Mas ya. Oh, oke. Jadi brand-brand yang tidak terlalu besar. Cocok ngambil Nike, Coca-Cola itu jangan. Nanti susah menentukan segmentasinya. Toyota. Begitu. Oke, gitu ya. Oke, baik, Pak. Oke, thank you. Ini udah absen semua teman-teman? Udah ya? Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Langsung kita presentasi nanti satu persatu. Nanti kameranya saya perbaikin supaya tidak bergerak-bergerak ya. Stay pada presenternya. Jaga kesehatan. Ya, semakin lama semakin mengkhawatirkan. Sudah mulai flu, pilek dan sebagainya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.